Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Khairu Syifa, NIM 001 dari kelas 5C PIPS. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Islam yang diajarkan oleh Bu Neng Sri Nuraini. Pertama, saya akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Materi yang akan saya jelaskan adalah pemikiran Muslim sebagai sumber ekonomi mainstream. Di sini dijelaskan bahwa para cendekiawan Muslim menjalankan ide-idenya untuk menerapkan ekonomi Islam dan agar ekonomi Islam mendapatkan pengakuan di seluruh dunia. Di sini menurut saya adalah dari buku yang telah saya baca, dari sumber yang telah saya baca, jadi para ilmuwan itu, ilmuwan Islam, berusaha menyatukan ide-idenya, menyatukan pendapat mereka untuk menemukan cara bagaimana dunia mengetahui tentang ekonomi Muslim, bagaimana dunia memakai perekonomian dengan sistem ekonomi Muslim, di mana terlebih bangsa Barat atau Eropa yang kita ketahui adalah mayoritas umatnya atau masyarakatnya non-Muslim. Jadi target para ilmuwan Muslim lebih ke bangsa Barat atau Eropa agar mereka mengakukan bahwa sistem ekonomi Islam itu baik dan dapat dilakukan di negara mereka. Selanjutnya ada pemikiran Muslim sebagai sumber ekonomi mainstream itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, saluran kontak. Yang kedua, kontribusi sarjana Muslim bagian pohon keluarga ekonomi. Lalu yang ketiga, kutipan tanpa pengakuan. Saluran kontak ini lebih kepada ilmuwan-ilmuwan dari berbagai cabang ilmu seperti geografi, matematika, filsafat, sejarah. Mereka para ilmuwan dari berbagai macam keilmuan itu disatukan, berpikir nih bagaimana caranya agar ekonomi Muslim itu dapat disebarkan ke seluruh dunia di bangsa Barat, dan juga dari ilmu-ilmu mereka masing-masing itu apa nih yang bisa kita terapkan. Di sini ada 6, yaitu kegiatan penerjemah, transisi lisan, perdagangan dan perniagaan, perang salib, wisatawan dan penjelajah, lalu ada channel diplomatik. Di sini saya akan jelaskan yang pertama, ada kegiatan penerjemahan. Kegiatan penerjemahan ini lebih cenderung kepada seperti ilmuwan Muslim itu menerjemahkan bahasa Eropa ke bahasa Arab. Jadi bangsa Eropa, masyarakat Eropa, dia bisa belajar bahasa Arab. Jadi penerjemah ini sebagai pengantar mereka untuk belajar seperti itu. Lalu yang kedua ada transisi lisan. Transisi lisan ini seperti para sarjana, para Muslim yang terpelajar, mereka belajar luas wawasan tentang apa itu Islam, apa itu ekonomi Islam. Lalu ilmu yang mereka dapat, mereka sebarluaskan lagi ke orang-orang terdekat mereka, lalu lebih meluas lagi ke bangsa Barat, seperti itu. Lalu yang ketiga ada perdagangan dan perniagaan. Di sini perdagangan dan perniagaan seperti yang kita tahu bahwa bangsa Barat itu menjajah ke beberapa wilayah untuk berdagang, dan juga dari situ kita umat Muslim masuk untuk menyebarkan sistem ekonomi Islam ke para pedagang mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya ada perang salib. Perang salib ini menurut beberapa ilmuwan merupakan pengantar antara umat Kristen dan juga umat Islam. Jadi dari terjadinya perang salib ini telah
menyatukan pola pikir dari umat muslim dan juga umat non-Islam. Lalu selanjutnya ada wisatawan dan penjelajah. Wisatawan dan penjelajah seperti yang kita tahu, setiap orang itu pasti pergi kemana-mana untuk berwisata, dan dari mereka mengunjungi suatu tempat, itu pasti mereka mendapatkan kultur baru, terus ilmu baru, atau pengalaman baru. Jadi dari kita berwisata atau menjelajah, kita juga bisa memanfaatkan itu untuk masuk, memberikan contoh seperti apa sih ekonomi Islam, seperti apa sih ekonomi Muslim itu. Jadi orang-orang wisatawan juga mengetahui dari kita kalau kita, oh ekonomi Islam seperti ini, dan mereka akan tertarik untuk melakukan sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada channel diplomatik. Channel diplomatik ini lebih kepada orang-orang pemerintahan yang bekerja sama dengan orang-orang Muslim. Jadi pemerintahan Barat yang bekerja sama dengan Muslim itu pasti orang Muslim juga memberitahu seperti apa nih sistem ekonomi Islam kayak gitu. Jadi pemerintahan Barat belajar dan juga kayak oh sepertinya ini cocok untuk negaranya seperti itu. Dan yang saya tahu juga dari buku yang saya baca, dari sumber yang saya baca, kalau pemerintah bangsa raja-raja Eropa itu berhubungan baik dengan raja-raja Muslim dengan pemerintahan Muslim. Lalu selanjutnya ada kontribusi sarjana Muslim bagian pohon keluarga ekonomi. Dalam bagian ini dapat dijelaskan kalau ini tuh kita dapat lihat dari seperti apa sih turun-temurun kayak awalnya yang mencetuskan ekonomi Muslim, terus bagaimana dia menyampaikannya, lalu dari mana lagi dia mempelajari lebih dalam ekonomi Muslim, jadi ada bagian-bagiannya, dan itu disebarluaskan lagi. Jadi kayak nenek moyang turun-temurun kita di sini tuh mengetahui itu. Dan juga di subbab 2 ini ada dibagi menjadi 2, yaitu pohon keluarga ekonomi Islam dan posisi sarjana Muslim dalam pohon keluarga ekonomi mainstream. Pohon keluarga ekonomi Islam itu, sistem ekonomi Islam telah dianggap sebagai pohon keluarga dengan berjalannya era modern. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi kita tuh melihat bagaimana awal akar mulanya ekonomi Muslim, siapa yang mencetuskannya, terus diturunkan kepada siapa, disebarluaskan kepada siapa, dan bagaimana ekonomi Muslim itu menjadi lebih luas seperti itu. Lalu posisi sarjana Muslim dalam pohon keluarga ekonomi mainstream, di sini dijelaskan berkat para sarjana Muslim akhirnya ekonomi Islam diakui, dan dengan begitu sarjana Muslim dapat dikatakan sebagai keluarga yang telah mencetuskan ekonomi mainstream. Jadi berkat para sarjana Muslim akhirnya ekonomi Islam itu diakui, dan juga dengan begitu para sarjana Muslim itu dapat diakui sebagai pohon keluarga ekonomi kayak gitu, karena mereka telah mencetuskan, menyebarluaskan bagaimana ekonomi Islam ke seluruh dunia. Lalu selanjutnya ada kutipan tanpa pengakuan. Di sini terdapat problem dan solusi, di mana problemnya ada sebuah kutipan sarjana mengenai ekonomi Islam yang tidak diakui oleh beberapa para ilmuwan. Jadi ada beberapa kutipan-kutipan ilmuwan Islam yang disampaikan, yang disebarluaskan oleh orang-orang, namun mereka tidak memberitahu itu kutipan siapa, itu sumber dari mana. Jadi kayak para ilmuwan Islam tuh tidak diakui gitu. Jadi mereka yang menyebarluaskannya itu tidak memberitahu siapa kata-kata itu, terus kayak sistem itu tuh siapa yang mencetuskannya. Lalu ada solusi dari beberapa ilmuwan yang lain, mereka membantu untuk mencari tahu kayak, oh kalau ini tuh sebenarnya yang si A bilang
itu kutipan dari si B loh, kayak gitu. Jadi akhirnya seorang ilmuwan berusaha membandingkan beberapa kutipan yang berbahasa Arab dan akhirnya terbukalah fakta kutipan-kutipan asli sarjana muslim. Jadi mereka membaca buku-buku Arab, melihat tulisan Arab, kayak membuktikan bahwa itu tuh kutipan dari ilmuwan muslim, seperti itu. Dan selanjutnya, kesimpulannya dari yang telah saya sampaikan adalah keterampilan yang dimiliki para sarjana muslim pada saat itu bermanfaat untuk masyarakat dalam menghadapi keadaan saat itu. Sehingga kontribusi para sarjana muslim mendapatkan julukan pohon keluarga ekonomi karena telah menerapkan ekonomi Islam dalam menjalankan keterampilannya. Namun, ada beberapa kutipan para sarjana muslim yang tidak diakui, tapi para ilmuwan membantu mencari fakta dari kutipan tersebut, sehingga fakta mengatakan bahwa kutipan tersebut merupakan dari perkataan para sarjana muslim. Saya rasa sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.